Perkenalkan, saya Dendra Suryati, mahasiswa gizi dari Poltekkes Unpad Jakarta ya Kak. Di sini saya akan melaksanakan konsultasi gizi nih untuk Kak siapa sebelumnya? Kak Nindra ini Asfikram. Oke, sebelumnya dengan Kak siapa? Kak Anda dengan Kak siapa ini? Chandra. Oke, namanya? Dapat. Oke, ini izin mencatat juga ya Kak. Oke, Kak Anda dan juga Kak Nisa. Oke, jadi kalau nggak salah untuk Kak Nindra dan Kak Nisa ini akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini betul? Oke, Masya Allah ya, ini sejauh apa nih Kak untuk persiapan pernikahannya Kak? Insya Allah sudah berjalan untuk nikah. Oke, Masya Allah ya Kak. Masya Allah, udah 20% ya Kak, iya. Dan Pak ini kalau boleh tahu kesehariannya bekerja atau sudah kesibukan ya? Sudah bekerja. Jadi Saya di rumah saja. di rumah saja. Apa ya Kak? Ini calon ibu yang Masya Allah ya Kak. Ada kesini kesibukannya paling. Untuk saya sendiri, saya guru olahraga. Oke, jadi kata apa ada kendala. Jadi kalau berjalan dalam seminggu terakhir dari Pak nanti ada keluhan atau tidak? Yang dikeluhkan mungkin pusing Ya. Asam Sehari dan bagian atas ini sering banget nggak Kak untuk asam lambung atau untuk seminggu ini mungkin 3 atau 4 kali. Oke, berarti itu sering sekali ya Kak? Ada demam, mual, muntah atau batuk pilek nggak Kak dalam seminggu terakhir? Nggak ada. Untuk Kakak sendiri nih keluhan seminggu terakhirnya kalau boleh tahu apa Kak? Ya, mungkin tidak ada, tapi akhir ini lagi kering. Oke, itu seminggu ya Kak. Karena kan kurang istirahat karena badan saya sedang banyak. Oke, kalau boleh tahu juga nih Kak Nindra, berat badan atau tinggi badan terakhirnya berapa ya Kak? Untuk berat badan di 47. Oke, 60 rendah, tinggi badan terakhir Pak? Tinggi badan terakhir 150. Oke, 150 yang meter ya Kak. Untuk ada Mas sendiri berat badannya? Jangan saya sudah bekerja. Ada, oke. Nah, tinggi badan 173. 173. Ini setelah saya itu untuk skor evaluasi gizi tadinya ini masih berada di underweight atau status kurang ya Kak, tidak apa-apa. Nanti akan kita bantu bersama-sama menemukan solusinya seperti itu. Nah kadang ini sudah bagus Kak untuk penyegaran dan juga badannya, namun untuk saat ini mungkin agak kelebihan sedikit ya Kak, ya nggak apa-apa. Jadi untuk status gizi kelebihan ini mari kita bersama untuk mencari solusinya bersama-sama seperti itu ya Kak. Kalau juga nih Kak, karena saya berada di mungkin nanti akan adanya seputar makanan ya Kak. Nah kalau dalam 24 jam kali ini Kak Ninda ada konsumsi makanan apa mulai dari pagi mungkin? Pagi mungkin 11 Ya, karena itu nggak susah atau tidak? secara terus Lagi Kakak, untuk makan pagi itu. kalau untuk makan siang, Untuk makan siang makan sih ya bisa apa? nasi dengan telur dan sayur. Sayurnya apa Kak? Mungkin Kol, ini, bayam, ada ini, kunci. Untuk makan siangnya Kak, apakah ada konsumsi makan tentu di sini? Tidak, tapi dari pagi langsung ke siang saja. Nah untuk konsumsi minum seharinya tadi udah berapa banyak nih Kak dalam satu hari? mungkin bisa hanya 3 atau 4. 3 kali. Oke, berarti pakai gelas atau pakai botol Kak? Pakai botol yang ukuran 750. 75. Oke Kakak, untuk Kakak sendiri dalam 24 jam kali ini ada makanan aja Kak dari pagi mungkin? Di pagi saya buat sarapan. Oh iya, Dan sarapan. sarapan. Untuk makan siang berarti ada kacang makan Kak? Ya, tapi makan nasi, Nasi. lauk, telur dan sayur. Untuk sayurnya ada apa aja Kak? Kalau tahu? Wow, Cheese, sayur sawi. dan juga ada Oke, untuk makan siang dan ini apakah ada lagi Kak? Konsumsi air itu mungkin? konsumsi air mungkin saya kontak atas satu tidak. Makan sore tadi Kakak ada konsumsi air? Tidak, oke. Berarti hari ini baru makan sekali ya Kak? Iya. Oke, baik.
Tadi Kak, kemudian ada juga tanya Kak, dalam 1 bulan terakhir ini apakah Kak ada makanan yang sering konsumsi mungkin dari Kak jadi dulu selain nasi, apakah dari sini konsumsi kan makanan pokoknya Mungkin roti roti ya? dan sereal itu. Untuk mie mungkin Kak, apakah konsumsi kalau sedang diet? Untuk mie mungkin 2 atau 3 kali. Ini 1 kali makan seberapa banyak? Satu 1 bungkus. Oke. Sudah Kak itu aja? Oke, untuk makanan lauk lainnya Kak, telur, ayam, daging, apakah konsumsi sebelumnya? hewani mungkin dari telur rambut Kan ya? dan mungkin ikan nila, ikan tengkai, Sudah Kak, ayam, ada konsumsi ayam? ayam. Oh ada Ayam, ayam. Ini biasanya seberapa kali Kak ayam? dari ayam Seminggu mungkin berapa kali? seminggu baru sekali. Baru sekali. Oke. Kalau telurnya juga seminggu baru sekali atau lebih? Lebih Lebih. Berapa? lebih sering telur, Lebih sering telur. mungkin bisa 5 atau 6 kali. Oke, sampai 6 kali ya. Kalau ikan sendiri dalam sebulan ini berapa kali Kak? Mungkin 2 atau 3 kali. Oke. Untuk lauk nambah Kak, lauk tempe sih konsumsi dalam sebulan ini? Mungkin lebih atau Berapa kali? Mungkin lebih sering tahu atau tempe? Tempe. Biasanya sebulan ini udah makan berapa kali? tempe sekitar 2 dan Kak, untuk sayuran nih Pak, Kak biasanya dalam sebulan ini sudah mengkonsumsi sayuran apa aja mungkin bisa dijelaskan? kalau mungkin untuk sayur seperti kol, lalu buncis, bayam, selada. Jadi biasanya selang-seling gitu ya Kak? Iya. Berarti setiap makan pasti ada santannya, pasti ada sayur. Sedangkan tidak ada sayur setiap kali makan. Nah kalau untuk buah-buah nih Kak, dan seringnya apa aja? Kalau untuk buah-buah Nanas, sehat, semata, melon. Ini setiap makan pasti ada buahnya atau dalam sehari aja ya Kak? mungkin hanya beberapa kali kayak satu waktu dalam sehari itu ini ada gitu. Oh iya. Ini diselang-seling ya Kak? Nah, kalau untuk ada Kak sendiri nih, dalam sebulan terakhir setelah itu makan nasi, akan pokok apa yang sering konsumsi Kak? Ada roti dan sereal. Rotinya roti tawar atau roti gandum? Roti tawar. Ini biasanya roti tawarnya sekali makan berapa banyak Kak? Ya kita ada 2 lembar atau 3 lembar. Dalam banyak ya Kak? Ya. Dalam sebulan atau seminggu ini udah berapa kali makan roti Kak? Untuk sebulan ini mungkin ada 2 bungkus. Kalau saya sendiri biasanya sebulan ini udah sering makan nggak Kak? Jarang. Jarang. Mungkin jaraknya sebulan ini udah makan. Makanya satu sereal itu ukuran buat 2 minggu. 2 minggu ya. Selain roti sama sayur, ada konsumsi lagi nggak Kak? Ini Nih, misalnya. Ya. Oke, sekarang makan berapa banyak Kak? 2 bungkus. 2 bungkus. Oke, 2 bungkus. Ini dalam seminggu pasti makan ini apa enggak Kak? Sudah pasti karena kan pelaksanaan pandemi Oh, nah, iya. mbak kerja itu baru gini karena kan praktis dan efisien Oh sekali. ya, simpel ya Kak? Ya, Oke, simpel. baik. Kita belajar ke lauk hewaninya ya Kak? Kalau lauk hewani dan Kak Diva sendiri ada konsumsi telur, ayam, atau daging? Dan konsumsi apa Kak? Telur dan itu paling sering kedua itu ayam Ayam, dan ketiga itu ikan. Lalu yang terakhir itu ya protein hewani. Nabati itu ada tempe sama tahu juga. buat ayam sendiri Kak, dalam seminggu itu berapa kali makan? Ayam hampir sering tapi mungkin kalau di hari ya 5 hari itu makan ayam. Oke, berarti konsisten sering ya Kak? Iya. Kalau telur sendiri setiap hari pasti konsumsi atau jam-jam? Setiap hari pasti. Biasanya kalau makan kan 3 kali. Nah, telur ini biasanya setiap ada makanan setelah ada waktu makan atau hanya sehari sekali? Saat ada makanan mungkin Oh, berarti pasti ada telur ya Kak? Oke, ada telur ya Kak? Baik. Kecinta telur. Kecinta telur ya? Ini berarti besok pastinya banyak telur ya Kak? Iya. Bagus ini proteinnya. Oke. Terus untuk ikan nih Kak, ini ikan apa aja kalau misal? ikan bandeng.
Ya, Dan Bapak pernah kan kita pendidikan ini sudah mbak ya, klop banget ya ternyata untuk apa namanya ikan-ikanan ini ternyata sama ya untuk jenis-jenis jauh tidak jauh berbeda-beda sekali kan. Kalau untuk tahu camping tak biasanya setiap hari pasti ada atau harus sehari sekali saja. mungkin kadang setiap makan ada, setiap kadang enggak gitu. Oh, berarti sehari-hari pasti ada yang ada. Ya, Biasanya sekali makan seberapa kilo? itu kalau kita itu ada 3 sampai 4 buah. Oke. Dan tempe itu ada 2 sampai 3 buah. Sayurannya nih tak ada pak, sebenarnya konsumsi aja dalam sebulan kan. Ada jengkol, cheese, sawi juga, lalu kayak jambol juga ya, kentang, habis itu mungkin kangkung juga. Ya, Ini berarti untuk sayurnya selang sini ya pak? ya. Setiap makan setiap sayur atau tidak? Tidak, Tidak. Tapi sehari pasti ada sayur. ya pasti ada. Pasti ada. Kopi sehingga proteinnya loh. Oke, bagus ya kak. Gitu ya. Nah, kalau untuk buah sini tuh, biasanya konsumsi apa saja dalam seminggu terakhir? Seminggu terakhir itu makan semangka, melon, mas. Semangka, melon sama nanas. Ini sekali makan sudah apa-apa kak biasanya? Kira-kira kalau melon itu ada 1 sampai 2 potong, semangka itu ada 3 potong, habis itu nanas ada 2 potong. Oke. Konsumsi sisanya juga sudah bagus. Nah, kalau untuk alergi makanan dari kak Indahnya ada alergi makan ya kak? Untuk alergi mungkin makanan makanan misalnya bakwan. Kemarin bawain itu makan, aduh gatal lagi. Oke, selain belalang kak, ada alergi lain mungkin? Oh udah, Udah, oke. Selain belalang sama udah nemuin tak? Kalau pantangan makan ya atau makanan yang kalian ingat biasanya apa kak? kalau dari pantangan karena punya ibu, jadi saya tidak disarankan makan santan, buah santan, terus pedas, manis, sama kopi. Ya, itu banget ya. Kayak gini, asam lambung itu sensitif banget sama kopi, sama pedas, sama santan. Nah, kalau dari darah sendiri ini ada alergi makan nggak kak? Cek ya. Kalau makanannya nggak ada, kalau tanpa makan biasanya apa? Jadi semua suka ya kak? Nah, itu beberapa yang nggak suka tak tahu ya, cuma buat suaranya Oh, sama. selera. Ya. Oke, jadi kan udah beberapa data sudah saya sampaikan ya kak. Nah, kalau dari kami kak Indah dan kak Depan kan kedepannya kan kita bisa kak ini dalam waktu dekat ada rencana untuk melakukan mungkin Ada ya? ada. Oke, baik. insya Allah. Oke, insyaallah kami lihat kak. Oke, saya izin menjelaskan ya kak. Jadi di sini untuk biasanya sama teman itu kita sarankan untuk tetap berprinsip kepada yang namanya gizi seimbang kak. Jadi kalau dulu kita mengalami pancasila sempurna, sekarang kita punya pedoman baru namanya gizi seimbang. Dan dalam satu piring makanan kita itu dibagi menjadi 2. Ada lauk hewani, ada buah, ada makanan pokok dan juga sayuran. Dari setengah piring ini sepertiganya itu adalah makanan pokok kayak nasi, kentang, terus ubi-ubian, jagung dan lain-lain. Nah itu porsinya sama besar dengan sayur-sayuran kak. Jadi kebiasaannya orang Indonesia kan biasanya banyak nasi daripada sayur, daripada lauk. Nah sekarang kita ubah ya kak polanya menjadi seimbang betul antara makanan pokok dengan sayur-sayuran. Untuk porsi lautannya atau lauk pauk dengan itu juga sama kak. Tadi kan Kak Dinda nih kalau saya lihat untuk minumnya juga masih kurang ya Kak. Nah, tapi mungkin Kak Dinda bisa diperbanyak kali konsumsi air putih ya Kak. Untuk minuman manisnya dikurangin dulu Kak, kan banyak akan kaum gila ya Kak. Jadi untuk minumannya atau air putihnya itu satu hari itu ada di 2 liter atau 8 gelas. Mungkin memang di kala kesibukan agak susah ya Kak untuk membagi waktunya untuk konsisten minumnya. Nanti bisa dibantu untuk menyiapkan 1 botol besar ukuran 2 liter. Nah, terus nanti di HP biasanya kan ada alarm. Dan nanti belajar sekali atau agak sekali Kak ini bisa mengalarm. Jadi nanti ada pengingat gitu. Kalau misalnya Kak lupa atau nanti ada kesibukan, harapannya yang ada alarm dengan alarm itu nanti bisa mengingatkan Kak Ida untuk tetap minum atau tidak dehidrasi seperti itu. Juga nanti jangan lupa
aktivitas fisik ya kak. Dari kata Bapak tadi sebenarnya kan udah bagus nih pola makannya, menjadi berolahraga yang dimana aktivitasnya pasti bakal lebih banyak ya. Nah tapi ternyata setelah ditinjau lagi berat badannya masih kurang dikit lagi. Jadi nanti mungkin untuk aktivitas fisiknya nanti bisa ditingkatkan lagi ya mas. Jadi kalau kesimpulan kadang sebagai guru gitu. Oh, jangan lupa karena tadi dua-duanya ada riwayat migrain atau sakit kepala. Untuk istirahatnya jangan lupa ya kak, konsisten 8 jam per hari. Terus jangan lupa membatasi konsumsi gula garam lemak juga ya kak. Mungkin untuk kak Dava nih, karena tadi suka sekali makan protein sudah bagus, nanti ditingkatkan jangan lupa dengan nimbalin serat kak. Jadi harapannya kalau seratnya banyak, nanti untuk berat badannya kak Dava bisa lebih tinggi lagi seratnya. Terus untuk dari saya untuk Kanida, karena tadi ngomong tadi juga sama Kak Dava, nanti untuk Kanida nanti meningkatkan asupan makan kak. Mungkin memang untuk Kanida yang berat badan sekian untuk makan dengan masih banyak pasti ada rasa mual, muntah. Nanti untuk makanannya itu dalam porsi kecil kak, sering. Ya, nanti makannya sedikit-sedikit tapi gajian sekali atau 3 jam sekali. Tidak dalam satu kali makan besar. Ini kan kalau dalam satu kali makan besar pengaruhnya kasar lambung ya kak. Betul. Nanti sedikit-sedikit tapi dan jaga. Nanti tambahannya adalah konsumsi tablet-tablet darah kak. Nah, ya, tablet-tablet darah itu fungsinya untuk menjaga kadar darah atau hemoglobin di dalam tubuh kak. Nanti bisa dikonsumsi minimal 1 kali setiap bulan saat menjalani menstruasi. Terus ditambah asam folat kak. Asam folat ini untuk mempersiapkan hormon kehamilan. Ini nanti biasanya kalau kakak ke poli KB atau bidan nanti pasti akan diberikan vitamin atau suplemen untuk mempersiapkan organ hamil. Jadi untuk tablet-tablet darah dan asam folat ini bisa dikonsumsi itu barengan dengan kafein murni karena ini satu kesatuan yang klop gitu kan. Menyatu. Kalau konsumsi tablet-tablet dari asam folat tidak disarankan bersama teh. Jadi untuk konsumsi tehnya nanti kalau misalnya ada kebiasaan minum teh ya kak, nanti bisa dikurangi atau diganti contohnya. Misalnya pagi minum teh, minum suplemen yang vitamin-vitamin itu nanti di malam hari sebelum tidur. Jadi ada jedanya. Agar nanti penyerapan tablet-tablet dan asam folatnya optimal. Dan untuk Kak nanti bisa tetap menjaga di seimbang bersama dengan kadar aktivitas saja sudah cukup karena untuk pola makannya kadar ini sudah baik sekali. Di Kak Dava ditanya apakah ada yang mau ditanyakan terkait tentang makanan mungkin Apa kan biasanya kalau orang Indonesia kan karbonya lebih banyak nih. Nah itu kan harus imbang. Tapi kadang tuh ibu kok makan dikit. Oke, mungkin karena ini sudah menjadi konsep sejak dahulu kala ya kak, ada memang susah mengubah pola kebiasaan yang sudah turun-temurun itu. Kita tetap berpedoman kepada diri sendiri kan. Mungkin biar kelihatan agak banyak, ini sayurnya nanti bisa yang setengah ditaruh di piring, setengah ditaruh di mangkok. Jadi hasilnya tetap kelihatan banyak gitu. Tapi pakai trik visual gitu ya kak. Tapi nanti tetap harus dihabiskan sayur yang di piring maupun sayur yang di mangkok seperti itu. Itu sih kak, mungkin dia trik dari saya supaya biar kayak gue lebih percaya nih, oh makan asin lebih banyak nih gitu. Lagi kan mungkin nggak ada apa-apa Kanida yang mau ditanyakan. Oke, baik, ini mungkin nanti bisa dilakukan dan jika tidak ada pertanyaan lagi mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih banyak untuk Kak Dava dan juga Kanida sudah menyempatkan waktunya hadir konsep pada malam hari ini. Semoga percepatan pernikahannya lancar, dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya cukup, mohon maaf ya apabila dalam penyampaian materi maupun sesi konseling pada hari ini masih banyak perkataan yang mungkin mengganggu di pikiran kakak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.